Fitologi, gejala pada penyakit tanaman dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada gejala hiperplastis, yang kedua ada hipoplastis, dan yang ketiga ada nekrotis. Pada kelompok kami ditemukan beberapa gejala-gejala tersebut pada beberapa varietas tanaman. Gejala hipoplastis merupakan gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Salah satu gejala hipoplastis adalah roset yang terjadi pada kacang tanah. Pada gejala roset, ruas-ruas atau internodia tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun kurang mendapat hambatan sehingga daun-daun berdesakan membentuk suatu karangan. Adapun gejala hipoplastis lainnya yaitu kerdil, di mana gejala tersebut disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Bisa dilihat pada tanaman jagung berikut ini. Jika dibandingkan dengan jagung sebelahnya, tanaman jagung tersebut mempunyai ukuran yang lebih kecil. Di sini saya menemukan gejala hiperplastis yang termasuk ke dalam fastiasi dan intumescensi pada tanaman kunyit. Dapat dilihat bahwasanya ini termasuk ke dalam gejala intumescensi, yaitu sekumpulan sel pada daerah yang agak luas pada daun memanjang sehingga pada bagian ini nampak membengkak dan akhirnya mengalami kekeringan yang diakibatkan pertumbuhannya yang tidak normal dan juga terserang hama. Kedua yaitu fastiasi. Dapat dilihat yang terdapat perubahan bentuk dari cabang yang semestinya tumbuh lurus dan mulai mengalami perkembangan mekarnya daun kunyit sehingga menjadi bengkok dan membelok dan menyatu dengan penyakit yang terjadi karena gejala intumescensi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan OPT dan gejala penyakitnya yaitu melakukan monitoring rutin, melakukan pemupukan berimbang dari pemeliharaan tanaman secara intensif, melakukan eradikasi terhadap tanaman yang terserang. Maka dapat dilihat tanaman yang terserang penyakit dengan gejala yang berbeda dari tanaman normal kunyit yang lain. Oke, untuk yang selanjutnya ada gejala nekrotis. Nekrotis merupakan matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Terdapat beberapa gejala dari nekrotis. Untuk pada melati ini termasuk pada gejala perforasi, di mana perforasi adalah rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Perforasi dapat terjadi pada daun atau batang yang dapat disebabkan oleh serangan hama atau penyakit. Pembentukan lesi pada daun kering diikuti dengan hancurnya jaringan yang sakit hingga terjadi lubang yang bentuknya sedikit banyak dan teratur. Lesi adalah bercak kecil yang bentuknya bundar. Perforasi pada daun disebabkan oleh gigitan serangga seperti kumbang, kerawai daun, dan larva berbagai jenis Lepidoptera. Sedangkan perforasi pada batang biasanya disebabkan oleh larva dari Cerambicidae.